Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita selalu dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menyampaikan satu topik singkat tetapi penting di dalam tradisi keilmuan ilmu tasawuf, atau mereka yang menjalani pengetahuan atau dalam pencarian pengetahuan kesufian, atau menjalani tradisi kesufian sufi. Kita mungkin pernah mendengar kata makam, tetapi kita terjemahkan hanya secara umum, yaitu misalnya kedudukan atau keadaan di posisi seorang sufi berada dalam tahap proses menjalani laku atau tapa berata di dalam ilmu tasawuf. Tetapi dalam pengertian mungkin yang lebih luas disampaikan oleh, menurut para ahli tasawuf. Salah satu yang mengemukakan sini adalah misalnya Abu Qasim Abdul Karim Awajim Al-Qushairi An-Nasaburi, atau yang dikenal dengan sebutan Al-Qushairi, Imam Al-Qushairi, di dalam risalah Qushairiyah, kitab Qushairiyah. Jadi kita ingin mengurai tentang pengertian tentang al-makam atau makam yang biasa kita dengar di dalam perbincangan atau diskusi ilmiah tentang ilmu tasawuf. Kawan sekalian, al-makam untuk selanjutnya menggunakan kata makam dengan membuang kata al adalah sebuah istilah dunia sufistik yang menunjukkan arti tentang suatu nilai etika yang akan diperjuangkan dan diwujudkan oleh seorang salik atau seorang hamba. Salik itu seorang yang menjalani pengetahuan atau menjalani untuk masuk ke dunia tasawuf dengan melalui beberapa tingkatan mujahadah secara gradual, dari satu tingkatan laku batin menuju pencapaian tingkatan makam berikutnya dengan membentuk amalan atau mujahadah tertentu, sebuah pencapaian kesejahteraan hidup dengan pencarian yang tak kenal lelah. Beratnya syarat dan beban kewajiban yang harus dipenuhi. Ketika itu seorang yang sedang menduduki atau memperjuangkan untuk menduduki sebuah makam atau dalam proses pencarian harus menanggalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam makam yang sedang dikuasainya. Karena itu dia akan selalu sibuk dengan berbagai riyadah. Perjuangan riyadah dan perjuangan untuk mencapai satu tingkatan dari spiritual. Seorang tidak akan mencapai suatu makam dari makam sebelumnya selama dia belum memenuhi ketentuan-ketentuan hukum-hukum. Jadi kawan-kawan sekalian, berarti semakin agak jelas walaupun jadi setiap makam itu mengandung nilai-nilai ya, pengetahuan tentunya. Jadi adalah semacam tangga atau kedudukan dari kedudukan spiritual seseorang. Saya ulangi, seorang tidak akan mencapai suatu makam dari makam sebelumnya selama dia belum memenuhi ketentuan-ketentuan, hukum-hukum dan syarat-syarat makam yang hendak dilangkahinya atau yang sedang ditinggalkannya. Orang yang belum mampu bersikap sikap qanaah, kesia menerima apa adanya ya.
yaitu kondisi batin yang puas, yaitu karena itu sikap, kalau di dalam terjemahan ahli tasawuf adalah kondisi batin yang puas, bisa juga yang puas terhadap keadaan yang dialami yang bersangkutan. Yaitu kondisi batin yang puas atas pemberian Allah meski amat kecil. Sikap pasrahnya tawakal atau makam tawakal tidak sah. Orang yang belum mampu berpasrah diri pada Tuhan, menyerahkan totalitas dirinya, tidak sah. Orang yang belum tobat, penyesalannya tidak sah. Dan orang yang belum wirai atau sikap hati-hati dalam penerapan hukum, kejuhudannya tidak sah. Berarti makam juhud umpamanya tidak mungkin tercapai sebelum pelakunya itu sudah mewujudkan sikap wirai, sikap hati-hati. Wirai itu sikap hati-hati dalam penerapan hukum. Makam arti yang dimaksud adalah menegakkan atau aktualisasi suatu nilai moral, sebagaimana al-madkhal atau tempat masuk. Penunjukan artinya memusat pada suatu makna, proses pemasukan, mengacu pada arti proses pengeluaran. Karena itu keberadaan makam seseorang tidak dianggap sah kecuali dengan menyaksikan kehadiran Allah secara khusus dalam nilai makam yang diaktualisasikan. Mengingat sah suatu bangunan perintah Tuhan hanya berdiri di atas dasar yang sah pula. Penulis buku ini, saya pernah mendengar Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, semoga Allah merahmatinya, berkata, ketika Al-Wasiti memasuki kota Naisabur, dia bertanya kepada para penduduk, "Uthman, apa yang diperintahkan guru kalian?" Dia memerintahkan kami supaya berpegang teguh pada sikap taat dan selalu memandangnya kurang atau meski sudah bersikap taat secara optimal. Sebenarnya guru kalian hanya memerintahkan ajaran Majusi, Sangga Al-Wasiti. Mengapa dia tidak memerintahkan kalian peniadaan diri pada pengakuan aktualisasi ketaatan dengan memandangnya sebagai pertumbuhan yang wajar dan tempat proses aliran ketaatan yang ternisbatkan hanya pada Allah? Sesungguhnya maksud Al-Wasiti berbicara dengan demikian adalah untuk menjaga mereka dari Sesungguhnya Al-Wasiti berbicara demikian adalah untuk menjaga mereka dari sikap heran pada dirinya sendiri karena sudah merasa menjalankan nilai-nilai ketaatan, yaitu ujub dalam ibadah, supaya tidak tenggelam dalam perasaan selalu kurang dan membiarkan gangguan kelembutan etika ibadah tetap berjalan. Itu adalah peniadaan diri dengan mengadakan diri Allah dalam segala aktivitas. Demikianlah kawan-kawan sekalian pengertian singkat tentang makam menurut versi dari para ahli sufi dalam pandangan sufistik. Tetapi dalam pengertian umum seperti yang saya katakan tadi, al-makam adalah kedudukan tahapan seseorang atau kedudukan spiritual seseorang, bahkan dalam konteks juga pengetahuan seseorang dalam dalam perjalanannya menuju Tuhan, menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu misalnya dia ketika di situ ada makam tentang cinta, makam tentang zauq atau rindu, makam tentang takut misalnya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu istilah-istilah yang terkenal tentang makam ini ya kira-kira pengertiannya seputar itu, tetapi kalau dalam pengertian tasawuf sebagaimana yang Anda tadi jauh lebih panjang lagi diuraikan oleh Al-Imam
Al-Qusyairiyah di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah tadi. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.